Candu dan penjajahan, bisnis gelap yang dilegalkan di Nusantara. Tahukah kamu bahwa ada masa di Nusantara di mana negara penjajah secara resmi menjual candu kepada rakyatnya sendiri? Bukan penyelundupan, bukan pasar gelap, tapi pabrik resmi, stempel negara, dan keuntungan miliaran gulden. Siapa pelakunya? Bagaimana caranya? Dan bagaimana bangsa ini hampir hancur karenanya? Mari kita bongkar. Siapa yang memulai bisnis candu ini? Tahukah kamu? Perdagangan candu sudah dimainkan sejak era Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). VOC tidak hanya berdagang rempah, mereka juga mengimpor opium dari Bengal, India. Setelah VOC bangkrut tahun 1799, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih. Dan disinilah candu berubah menjadi mesin uang resmi negara kolonial. Apa itu opium regi? Tahukah kamu? Tahun 1894, pemerintah kolonial membangun pabrik opium negara di Batavia. Sistem ini disebut opium regi. Lokasinya di wilayah yang kini menjadi bagian dari Jakarta. Di sana, candu mentah dari India diolah, dimasak, dikemas, diberi label resmi, lalu dijual. Secara legal, dengan izin pemerintah. Seberapa besar keuntungannya? Jawabannya mengejutkan. Pada akhir abad ke-19, pendapatan dari candu menyumbang sekitar 15 hingga 20% pemasukan Hindia Belanda. Artinya, setiap rakyat yang kecanduan adalah pemasukan tetap bagi penjajah. Candu bukan sekedar barang, ia adalah strategi fiskal negara kolonial. Siapa yang menjadi target? Tahukah kamu, mayoritas pengguna candu adalah buruh perkebunan, kuli pelabuhan, penambang, petani miskin. Mereka bekerja di bawah tekanan sistem tanam paksa. Lelah, sakit, kurang makan. Candu menjadi pelarian. Kolonial tidak melarang, justru memfasilitasi. Apakah semua orang menikmatinya? Tidak. Banyak masyarakat menderita. Kecanduan meningkat, produktivitas rusak, kemiskinan makin dalam. Beberapa tokoh pergerakan mulai melihat ini sebagai alat penjajahan mental. Salah satu yang kritis terhadap sistem kolonial adalah Tirto Adisuryo. Melalui tulisan pers, ia membongkar bagaimana ekonomi kolonial merugikan pribumi. Tokoh lain seperti Haji Agus Salim juga menyoroti dampak sosial kebijakan kolonial terhadap masyarakat. Candu bukan hanya soal zat, ia soal struktur kuasa. Apakah ini hanya terjadi di Nusantara? Tidak. Inggris melakukan hal serupa di Tiongkok yang memicu perang candu. Belanda melihat model itu berhasil dan menerapkannya di Hindia. Sejarah global menunjukkan candu adalah alat politik ekonomi imperialisme. Kapan sistem ini mulai runtuh? Tahukah kamu, awal abad ke-20, kritik internasional terhadap perdagangan opium mulai menguat. Gerakan etis di Belanda juga mulai mempertanyakan moralitas kebijakan ini. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, struktur opium regi runtuh. Setelah proklamasi 1945, Indonesia tidak lagi menjalankan monopoli candu negara seperti era kolonial. Industri candu legal ala penjajah musnah dari sistem resmi. Apa pelajarannya? Candu adalah contoh nyata. Penjajahan tidak hanya merampas tanah, tapi juga mengatur apa yang dikonsumsi rakyat. Mengatur ketergantungan, mengatur kelemahan. Ketika rakyat lemah, perlawanan melemah, dan negara penjajah untung. Tahukah kamu bahwa kemerdekaan bukan hanya soal mengusir tentara, tapi juga memutus rantai ekonomi yang merusak bangsa? Sejarah candu di Nusantara adalah peringatan bahwa sistem yang terlihat legal belum tentu bermoral, bahwa kebijakan ekonomi bisa menjadi alat penjajahan paling halus, dan bahwa bangsa yang kuat harus sadar pada sejarahnya. Terima kasih sudah menonton di channel Gladiator Neraka. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena sejarah bukan untuk ditidurkan, tapi untuk dibangunkan.